Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? The Lord of Broken Heart atau almarhum Didi Kempot memang selalu dikenang semua orang. Dari segala usia mengenangnya, karya-karyanya juga sudah sering menggema kita dengarkan hingga saat ini. Kurang lebih ada 700 lagu karya asli beliau. Dan pemirsa, baru saja kita mendapatkan informasi baru-baru ini almarhum Didi Kempot mendapatkan sebuah apresiasi penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID sebagai salah satu apresiasinya karena penyanyi yang legendaris ini memang layak mendapatkan penghargaan tersebut. Kita akan ngobrol bersama sosok yang tentu sangat paham sekali kenapa beliau harus mendapatkan penghargaan ini dan seperti apa apresiasinya terhadap penyanyi pop Jawa ataupun campur sari. Bersama saya Putra Madani hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Pemirsa, hari ini kita akan berbincang bersama sosok yang istimewa dan juga spesial, sosok di balik semua apresiasi dan juga prestasi yang diberikan kepada orang-orang hebat di luar sana. Beliau adalah Bapak Paulus Pangkas selaku Direktur LEPRID atau Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Apa kabar Bapak? Baik-baik, salam sehat untuk semua. Siap. Salam sehat, Alhamdulillah. Pak Paulus sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa Bapak aktivitas hari-hari ini? Iya, khusus untuk hari ini memang kita persiapan mau menuju ke Jawa Timur. Besok pagi ada dengan Polda Jatim di Mojokerto, ada rekor inovasi program inovasi pendisiplinan penerapan COVID-19 secara massal. Dan pertama yang dilakukan secara virtual, massal 236 desa se-Kabupaten Mojokerto dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Polda Jatim. Kurang lebih besok 236 desa diberi hipnoterapi. Jadi masyarakatnya dihipnotis dengan virtual. Dengan secara virtual. Nanti pada rebah semua, pada saat alam bawah sadar dia, semuanya akan terlelap. Kemudian nanti akan diberi masukan pentingnya melaksanakan protokol COVID-19 supaya mencegah sebagai tindakan preventif bagi mereka yang akan dihipnotis. Wah, ini inovatif sekali ya, Paulus. Iya, dilakukan oleh 2 polisi. Wakapolres Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan juga ada 1 kanit Adjeksa dari Polres Mojokerto. Bapak tadi seperti apa yang saya sampaikan di awal gitu, tapi sebelum melangkah ke topik kita di mana sang maestro yang namanya terus menggema hingga saat ini meskipun beliau sudah tiada. Tapi mungkin kita pengen lebih tahu lebih dekat lagi dengan LEPRID atau Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Sudah sejak kapan? Lalu sudah berapa penghargaan yang diberikan kepada orang-orang berbakat di luar sana, Pak Paulus? Siap. Saya lebih singkatnya bahwa LEPRID, singkatannya itu Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, itu satu-satunya lembaga independen yang mencatat prestasi anak bangsa. Saya selalu menekankan kepada itu, kalau lihat ada logo belakang, seperti belakang ini saya lihat ada logo LEPRID, di tengahnya ada peta Indonesia, di atas ada merah putih, itu arti silingnya ada benua Afrika, Eropa, Rusia, Amerika, dan Australia. Dengan semangat merah putih, kita membawa prestasi Indonesia ke tingkat dunia. Itu visi misi daripada LEPRID ini. Kemudian LEPRID ini tercatat dan terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi satu-satunya lembaga rekor yang terdaftar atas nama lembaga dan logonya ini
adalah Leprit ini di Kementerian Oke. Hukum dan HAM Republik Indonesia. Baik. Kami memang masih berumur kurang lebih hampir 5 tahun lebih, hampir 6 tahun, didirikan pada tanggal 29 Desember tahun 2014 di atas 37.000 kaki di atas permukaan laut dari dalam pesawat. Jadi konsumennya di dalam pesawat penerbangan dari Makassar ke Jakarta, kemudian di atas Laut Jawa, yang wakil pemerintah waktu itu adalah wali kota Makassar, tengah-tengah Indonesia, Pak. Oke, luar biasa sekali. Memang karena suka hal-hal yang tak biasa ya Pak ya, karena prestasi itu adalah sesuatu yang memang patut menginspirasi orang lain dan harus menginspirasi orang-orang. Apa sih Pak? Betul. Dan salah satunya yang diberikan kepada sang maestro Didi Kempot. Tentu ini bukan main-main. Apa di belakang atau bagaimana proses bisa diceritakan kepada kami, Pak Paulus? Ya. Memang kalau kami memberikan suatu penghargaan yang sifatnya maestro, the Legend Award dan Lifetime Achievement Award, itu sangat hati-hati. Dengan penuh berbagai pertimbangan-pertimbangan. Pertama itu paling tidak yang bersangkutan itu melekat pada dirinya, talenta itu melekat pada dirinya, dan secara konsisten dan kontinu dalam kurun waktu minimum lebih dari 10 tahun. Itu syaratnya. Kemudian dia memiliki suatu tempat untuk menyalurkan talentanya kepada orang lain. Jadi salah satunya adalah misalnya Bu Waljina. Kami pernah mengeluarkan satu, Bu Waljina adalah maestro keroncong putri dunia. Itu pernah kita berikan penghargaan sebagai maestro keroncong dunia. Itu Ibu Waljina. Dia punya sanggar. Kemudian yang baru-baru ini kami berikan, yaitu almarhum almarhum Didi Kempot, atau nama aslinya itu sebenarnya Didi Prasetyo. Nama panggungnya Didi Kempot ini kami berikan sudah lama pertimbangannya. Beliau saat itu masih hidup. Kami Leprit sudah memperhatikan terus, mencatat bersama rekan-rekan media, memberi masukan kepada kami, ini layak untuk diberi apresiasi. Karena beliau ini sudah lebih dari 10 tahun, secara konsisten kontinu, dia melakukan sesuatu yang tidak di luar pakemnya dia, yaitu menyanyikan lagu pop dalam bahasa Jawa. Ada seni musik tambahan atau singkat kemarin ada campur sarinya, meskipun maaf nanti bulan depan kami akan juga berikan maestro campur sari Mantus dari Jogja, sudah kami hubung. Tinggal apresiasi untuk penghargaan. Nanti kami undang dari Magelang TV untuk bisa meliput langsung. Terima kasih banyak Bapak, kami tunggu segera. Maestro campur sari nanti Mantus, maestro pop Jawa adalah si Didi Kempot. Begitu. Jadi kriterianya memang cukup hati-hati. Yang pertama adalah konsisten beliau. Konsistensi kemudian, itu yang utama ya Pak ya? Konsistensi beliau pada pop Jawa. Dia tidak keluar dari pakem yang ada. Jadi kemudian juga dia membawa bahasa Jawa ini ke tingkat nasional dan juga tingkat dunia ya. Karena di luar negeri juga di mana di Hong Kong lagu campur sari ini juga banyak yang dengar begitu. Iya, bahkan sampai dunia ya, Bapak, Suriname, Belanda, itu pun juga sangat mengagumi beliau gitu dengan karya-karya beliau. Suriname itu kan banyak orang Jawa juga kan, jadi mengerti. Bahkan bahasa Jawa juga cukup populer di sana. Saya orang Flores, tapi dengan dinyanyikan itu dalam bahasa Jawa kita ngerti jadinya. Misalnya Sewu Kuto, kemudian lagu apa itu yang yang romantis gitu diceritakan beliau. Meskipun semua lagunya itu tentang lagu-lagu broken heart ya, Pak Paulus. Iya. The Lord of Heart. Gitu. Ini loh, anak kecil aja bisa nyanyi. Jadi segala umur ini yang membuat kita tidak ada yang membantah untuk kita memberi beliau ini maestro. Pop Jawa ini. Betul. Gitu. Nanti kita lanjut lagi Pak Paulus setelah jeda pariwara. Berikut ini pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda. Kami akan hadir sesaat lagi. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV,
Alma TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangka Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Masih bersama Pak Paulus Pangka. Memang ya Bapak ya, namanya seorang legenda, meskipun beliau sudah tiada, tetap ada di hati kita. Dan di hati semua masyarakat tak mengenal usia. Bahkan ini juga di kalangan milenial juga sangat populer begitu. Nah ini adanya apresiasi ini mungkin juga memberikan inspirasi kepada generasi penerus bangsa, kepada generasi milenial untuk tetap mencintai budaya, khususnya di lagu-lagu pop Jawa, mungkin begitu ya, Pak Paulus? Iya, itu harapannya. Jadi pesan-pesan moral yang dilakukan oleh beliau ini, di samping konsisten dia, di saat dunia ini sekarang semakin menyempit, dengan kemajuan teknologi, informasi, kemudian juga yang disebut dengan zaman 4.0 atau 5.0, yang dimana tidak ada sekat di dunia ini. Semua tersambung, apa saja bisa dibuka semuanya. Yang disebut dengan kaum milenial tadi. Nah, harapan ke depan, kita ini meskipun kita memiliki teknologi, meskipun kita memiliki kecanggihan apapun yang kita miliki, alat yang kita termasuk seperti ini, tapi jangan lupa pada budaya yang adiluhung yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Salah satunya adalah bahasa. Kemudian yang kedua kan misalnya simbol-simbol lain, seperti keris, wayang, wayang orang, wayang kulit, batik, jamu, dan lain sebagainya. Itu warisan-warisan yang tidak boleh tenggelam karena kemajuan teknologi. Betul. Nah ini yang harapan pesan moral yang dilakukan oleh Pak Didi Kempot ini, meskipun berpuluh-puluh tahun, dia tetap konsisten dengan lagu-lagunya. Dalam arti lagu pop Jawa. Dia tidak lari ke lagu bahasa Arab lah, bahasa Inggris lah, atau bahasa apa, tapi dia konsisten dengan penduduk Jawa ini hampir 150 juta lebih penduduk yang ada di sini. Sehingga sebetulnya bahasa Jawa adalah salah satu bahasa terbesar di suatu suku di Indonesia, di dunia. Karena begitu banyaknya orang yang menggunakan bahasa ini dalam arti untuk suatu negara ya, bahasa Jawa. Jadi harapan kami kepada teman-teman kaum milenial, apapun kemajuan teknologi itu, sebagaimana Bung Karno mengatakan, ya kalau kita mau belajar tentang orang Eropa, janganlah kita menjadi orang Eropa. Betul. Ambil yang positifnya. Kalau kita mau belajar dengan orang Israel, kita belajar teknologi pertanian dia. Kita belajar teknologi dia yang canggih. Bukan menjadi korban daripada teknologi. Salah satunya kaum milenial yang sering terjadi korban teknologi adalah penggunaan game. Game itu memang diciptakan oleh penciptanya itu untuk melemahkan pikiran orang. Anak saya termasuk korban. Jadi kalau main game itu, jadi dokter itu mengatakan terjadi penyusutan otak kita. Jadi mohon kaum milenial itu hindarkan game yang negatif. Dalam game itu memang tidak baik. Paling dia akan siksa ke atas ke bawah, perang itu akan menimbulkan emosi. Karena di sana ada permainan perang-perangan, ada permainan bunuh-bunuhan, ada permainan yang sebetulnya bohong ya. Secara psikologi itu mempengaruhi ya Bapak ya. Sangat mempengaruhi. Orang akan mudah stres, orang mudah mencaci maki orang dengan kata-kata kasar. Karena di sana banyak kata-kata kasar yang dikeluarkan dalam game-game itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Didi Kempot ini pembelajaran bagi kita semua, termasuk orang tua. Didik kepada itu. Seperti kemarin kan anak saya yang sengaja dia membawa pada saat memberi penghargaan, dia pakai pakaian adat. Saya pun demikian. Misalnya pakaian adat sebagai simbol adiluhung, saya pasti pakai kalau kemana pun di batik. Hanya modelnya sudah lain. Kalau saya penyerahan penghargaan di sini biasanya pakai kain flores, kemudian topinya dari Sumatera, atau mungkin topi Bugis dan lain sebagainya. Itu salah satu diantaranya saya katakan tadi konsisten kita cinta kepada budaya. Betul. Dilakukan oleh Mas Didi Kempot itu. Cinta terhadap Jawa ini karena dia lahir di sini. Maka bahasa itu dia naikkan dengan bahasa Jawa. Atau mungkin Ki Mantep dengan wayangnya. Kemudian juga Chris John, kebanggaan dia, kita beri The Legend Award. Dia pernah menang berkali-kali, bahkan rekor dunia tinju kan. Nah itu maksud kita. Jadi Leprit hadir memang untuk memberi apresiasi mereka yang memiliki prestasi-prestasi unggul dan menginspirasi orang lain, bukan hanya tingkat lokal, tapi juga tingkat dunia.
Saya kabarin nanti bulan November kami diundang ke Timor Leste oleh presidennya, Leprit yang diundang karena konsisten kami untuk mencatat prestasi Indonesia yang hingga saat ini sudah mencapai 614. Terakhir kemarin pagi tanggal 20 itu, memang pilih tanggal 20 pagi jam 10 kami memberikan penghargaan kepada seniman luar biasa atau maestro Mas Didi Kempot. Siangnya saya menuju ke Malang. Di Malang ada seorang pelukis mini, memang maestro juga dia melukis wajah Gus Dur dalam yang kecil-kecil, semua yang ukurannya itu Dalam ini ya. Dalam senti, di bawah senti. Dia melukis itu semua. Kemarin dia melukis abstrak terbesar pada kain utuh sepanjang 19 meter, lebar 3 meter. Itu Jupri Abdullah namanya. Itu kami penyerahan sore di Kota Batu, Malang. Jadi itu seniman juga, jadi memang hal yang luar biasa. Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini memang tidak terkhusus untuk para seniman saja ya, maksudnya Pak Paulus? Bukan, semuanya. Seperti tadi saya katakan besok ini, Kapolda lakukan hipnoterapi. Hipnoterapi itu kan biasa konotasinya negatif, tapi oleh polisi mengatakan itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Betul. Hipnoterapi, terapi orang supaya alam bawah sadarnya itu bisa hidup kembali. Ada beberapa saraf-saraf dalam tubuh kita kan ada yang tidak dikelola dengan baik. Tapi kalau dengan hipnoterapi itu akan menjadi hal yang baik. Betul. Dan tujuannya juga baik ya, karena di masa pandemi ini kita masih belum tahu hingga sampai kapan ini usai nantinya. Bapak terlepas dari topik kita hari ini ya, mungkin sedikit berbicara tentang prestasi yang diberikan oleh lembaga Leprit. Itu apa Bapak sebenarnya poin penting seseorang itu akan mendapatkan apresiasi atau akan mendapatkan penghargaan selain memang itu belum pernah dilakukan atau selain memang dia layak karena dia memang seorang maestro misalkan atau orang-orang seperti yang memiliki prestasi yang luar biasa gitu. Oke, jadi pendekatan kami sebetulnya kepada pendekatan kualitatif kuantitatif. Baik. Jadi kualitatif, jadi yang kualitas dulu. Kalau orang membuat suatu rekor, apa sih maksudnya? Betul. Kalau hanya sekedar rekor saja, hanya untuk mendapatkan penghargaan, mendapat piagam dari saya, mendingan nggak usah deh. Apalagi kalau ada konotasi, orang itu membayar saya sekian banyak uang, hanya mendapat selembar kertas, orang itu terima dalam keadaan merengut, kemudian begitu terima, sudah dia ngomong kemana-mana, saya beli loh ini, itu yang tidak boleh. Betul. Maka hadirlah lembaga prestasi Indonesia Dunia ini sebagai marwah satu-satunya lembaga pencatat prestasi atau rekor orang Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang berfilosofikan bukan untuk uang, bukan untuk menghalangi orang untuk berprestasi atau diapresiasi. Itu kuncinya, Mbak. Begitu. Jangan sampai karena uang orang akhirnya tidak berprestasi dan tidak diapresiasi. Nah itu. Betul, tidak diapresiasi dan tidak berprestasi dan malah akhirnya ujung-ujungnya uang ya, Pak Paulus. Karena merasa semua bisa dibeli dengan uang. Pasti semua orang butuh uang. Tapi ingat baik-baik, kalau orang berpusat pada uang, disitulah jin atau roh jahat itu masuk. Karena pangkal dari segala kejahatan adalah uang, Mbak. Cinta akan uang. Betul. Kita milik uang, boleh. Siapa yang tidak butuh duit? Tapi karena uang, orang akan menjadi macam-macam itu. Karena uang orang bisa sombong, karena uang orang bisa angkuh, karena uang orang bisa membunuh sesama, karena uang orang juga bisa mungkin mendirikan saya bisa masuk surga karena uang. Bisa beramal, tapi yang positif. Itu dihargai, bukan untuk dihambur-hamburkan. Kalau kita memiliki sesuatu yang bermanfaat, berbagilah kepada orang lain. Itu kata kuncinya gitu. Luar biasa sekali. Kita kan hidup di dunia ini tidak lama, mungkin besok, mungkin nanti. Kita tidak pernah tahu. Kita kalau mengumpul harta itu, maka pasti hati kita. Orang-orang kaya itu kan biasa kalau ngumpul harta atau Mbak, pasti pikiran dan orientasi dia itu pada harta itu semua. Dalam hidupnya. Gitu. Tapi kalau orang dekat kepada Allah, menempatkan Allah sebagai pimpinannya, menempatkan Tuhan itu sebagai pimpinan dia tidak akan takut. Apalagi dia tidak mau korupsi, tidak mau mencuri, hasilnya itu dia enjoy orangnya, pasti akan kelihatan. Tetapi kalau orangnya itu menghasilkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak baik, akan kelihatan. Dan nggak ceria, akan tidak baik juga. Auranya juga tidak baik juga. Auranya keluarnya nggak bagus. Auranya hitam. Pak Paulus,
Seru sekali Ya. kalau ngobrol sama Pak Paulus ini. Saya suka sekali dengan tema kita hari ini, tapi kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Saya penasaran, Oke, terima Pak kasih. Paulus ini sosok Didi Kempot ini seperti apa? Setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Masih bersama Bapak Paulus Pangka. Bapak, tadi kita sempat berbicara di mana ada beberapa hal penting sebelum memutuskan bahwa seseorang itu akan mendapatkan apresiasi atau mendapatkan penghargaan khusus. Tadi Bapak menyebutkan tidak serta-merta semua itu serba uang, karena yang penting adalah orang berprestasi dan harus diapresiasi. Lalu ada hal lain Bapak yang menjadi pedoman-pedoman selama ini? Ya, jadi begini, sebetulnya kan setiap orang itu pasti memiliki prestasi. Betul. Nah, prestasi itu kan tadi saya katakan tidak hanya prestasi yang sifatnya kuantitatif, banyak-banyakan, Betul. hanya mau mendapat penghargaan. Tidak. Tapi kami melihat ada juga prestasi yang superlatif. Seperti saya ambil contoh. Ada seorang anak, pemuda, dia mengalami HIV AIDS. Ya. Begitu. Kemudian dia merasa bagaimana sengsaranya menderita penyakit HIV AIDS itu. Oleh karena itu, Diskriminasi, stigma masyarakat juga begitu ya Pak ya? Dia dengan hati yang mulia, kemudian dia berjalan ke seluruh Indonesia di 32 provinsi, jalan kaki Mbak. 32 provinsi mengkampanyekan bahaya HIV AIDS. Yang kedua, untuk memberitahu stigma negatif kepada orang HIV AIDS, bahwa AIDS itu tidak perlu ditakuti, disentuh juga nggak apa-apa. Dia keliling Indonesia. Siapa yang memberi penghargaan? Pemerintah kan? Tidak mungkin. Apalagi lembaga yang memang rekor yang mungkin dia, kalau mau lu bayar saya. Apalagi seperti itu, tidak mungkin. Mau diajak makan tidak punya. Leprit hadir di situ. Memberi penghargaan mereka yang memang memiliki hati mulia untuk sesamanya. Betul. Di samping kriteria ada superlatif, tapi kami menghindari untuk superlatif ini, tapi cenderung kepada yang kualitatif. Standar kami di samping tadi kami sekarang kan sudah gampang ya, Mbak, tinggal di searching di internet ya. Yes. Tapi kami setiap kali penerbitan yang namanya mbahnya rekor di dunia itu ada yang Guinness Book of Record. Seperti ini saya ambil contoh. Sekali. Kami selalu membeli ini sehingga tahu, sehingga pengalaman kan belajar di sini. Bukan cuma dari lembaga rekor yang sifat nasional, kan di setiap negara itu ada lembaga rekornya masing-masing. Ada, China ada, India ada, tapi sesepuhnya ini awalnya. Oleh karena itu kami belajar dari sini untuk misalnya kue apa terbesar kalau yang berhubungan dengan kue, maka kami juga menerbitkan seperti ini, buku Leprit. Jadi kita juga itu bisa didapatkan di tempat buku sejenis toko buku manapun bisa dijumpai ya Bapak, ini dijual secara umum maksudnya? Ya, di buku juga ada, kemudian di Instagram juga ada, di website ada, di YouTube ada, kemudian juga di Facebook ada. Jadi itu kan penyebaran informasi, apalagi teman-teman media. Jadi tanpa teman media, lembaga seperti kami tidak bisa, karena media adalah mitra partner. Orang bilang itu, kalau orang bilang itu namanya pilar dari pilar nomor satunya Leprit ya, rekan-rekan media. Karena teman-teman media punya jaringan dan juga punya pengalaman dalam dia menulis, kemudian dia mendapat informasi dan lain sebagainya di samping masyarakat umum yang ahli pada bidangnya. Jadi kami punya ahli bukan staf ahli, tapi kami memiliki juga konsultan kami. Misalnya untuk rekor dalam bidang pertahanan keamanan, ada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Suyono Sutikno, dia juga keluarga besar Leprit. Kemudian dalam bidang teknologi, saya kan nggak bisa Mbak, orang sarjana hukum. Saya punya yang namanya Yusuko.
Joseph Tutuko ini keluarga besar Leprit, beliau itu doktor, sekarang Profesor Dr. Joseph Tutuko. Kami pernah memberikan penghargaan dia, orang Indonesia, tetapi dulu dia tidak diakui di negaranya, kemudian dia ke Jepang, kemudian Jepang dia mematenkan penemuan dia, alat pemetaan bumi, itu di 110 negara. Indonesia tidak masuk. Begitu. Tapi Leprit memberi penghargaan di hadapan orang Jepang di Jakarta waktu itu. Ini yang kami lakukan, yang talenta-talenta seperti ini yang perlu dikembangkan dalam rangka untuk penciptaan rekor baru atau prestasi yang inspiratif bagi sesama. Iya. Kalau menurut Pak Paulus sendiri, seperti apa talenta-talenta di orang Indonesia? Sejauh ini kan sudah ada hampir 6 tahun ya, Pak Paulus. 6 tahun Lembaga Prestasi Indonesia Dunia ini ada dan juga memberikan apresiasi. Seperti apa menurut Pak Paulus sendiri talenta-talenta yang ada di Indonesia? Apakah menurut masih banyak sekali yang belum terungkap begitu? Luar biasa, Mbak. Saya tertarik dengan pernyataan dari seorang ahli profesor di Belanda, saya lupa namanya, tapi kemudian diangkat kembali oleh Profesor Santos, ahli nuklir Brasil, dalam bukunya tentang benua yang hilang itu. Dia mengatakan apa? Indonesia itu pusat peradaban dunia. Itu dipegang, jangan dibalik. Eropa pusat peradaban, bukan. Sebetulnya Indonesia adalah pusat peradaban dunia. Kita sering mendengar dan mengetahui orang mengatakan apa? Marilah kita pergi ke negeri yang penuh dengan madu, penuh dengan susu, penuh dengan ikan. Apa itu? Indonesia sebetulnya. Itu pusatnya Negara-negara lain di Indonesia. Sesuatu yang tidak ada di luar negeri ada di Indonesia. Mau pingin tahu es ada di gunung, kita punya di Papua. Apalagi ikannya. Apalagi satu binatang yang masih sebagai contoh. Kalau di luar kan ada dinosaurus katanya. Kemudian ada liong lah, ada barongsai. Itu kan cuma bayang-bayang. Tapi Indonesia hanya ada. Apa itu? Komodo. Nah itu. Satu-satunya dunia. Nah itu makanya sekarang kan ada super premium kan. Itu adanya di Indonesia. Candi Borobudur. Banyak sekali. Prambanan. Gimana sih cara buatnya kan? Logikanya kan teknologi canggih yang seperti itu. Dan masih banyak penemuan-penemuan arkeolog sekarang di bumi Jawa dan Sumatera itu menetapkan sekaligus mengesahkan apa yang disampaikan oleh Santos bahwa Indonesia itu peradaban dunia. Kalau orang mengatakan selama ini dalam buku-buku yang kita dapat, marilah kita belajar ke negeri Cina. Kan gitu ya, Mbak ya? Kalau kita pergi ke Kerajaan Sriwijaya, Museum Sriwijaya di Sumatera, justru orang Cina belajar ke Indonesia. Nah ini kesalahan sejarah kita, seperti itulah Mbak. Seperti orang zaman dulu kita SD kan, pabrik tembaga terbesar, Tembagapura, Freeport kan, ternyata di sana ada emas. Nah itu kan pembohongan-pembohongan itu yang seperti ini yang harus diluruskan. Betul, banyak yang harus diluruskan dan sebagai bangsa warga Indonesia sendiri yang harus bangga. Lembaga seperti ini, lembaga yang meluruskan, yang bengkok-bengkok itu melalui pemberi apresiasi kepada mereka yang memang memiliki talenta khusus yang menginspirasi orang lain. Betul, yang menginspirasi orang lain dan salah satunya ada sesuai dengan topik kita hari ini adalah Didi Kempot. Terakhir, Pak Paulus, seperti apa sosok Didi Kempot menurut Pak Paulus dan juga apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang bertalenta di luar sana yang mungkin belum banyak orang mengetahuinya? Oke. Kepada Mas Didi Kempot, sebetulnya beliau ini adalah tokoh seniman luar biasa yang telah menjadi inspirasi bagi bangsa ini. Oleh karena itu, kita layak mendoakan beliau supaya beliau mendapat tempat yang layak dan beliau juga akan mendoakan kita ini bumi Indonesia supaya kita juga tumbuh, berkembang dan menjadi manusia Indonesia yang berakhlak baik dan senantiasa menghargai nilai-nilai budaya yang diwariskan secara adiluhung dari nenek moyang kita. Kemudian pesan saya kepada kita semua, semangat dari ini, kita sekarang masuk zaman milenial. Zaman milenial ini zaman yang tidak terbatas. Semua itu perlu suatu kreatif, inovatif, perlu suatu semangat, ya. Kemudian komunikasi yang baik, seperti saya dengan Ibu sekarang lagi komunikasi, supaya semuanya berjalan dengan baik. Ingat, kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, pesan itu tidak akan disampaikan kepada yang menerima pesan kita. Demikian pun yang dilakukan oleh si Didi Kempot, dia menyampaikan komunikasi pesan melalui lagu pop Jawanya dalam bahasa Jawa sehingga bisa diterima. Kemarin
Omnibus Omnibus. Law itu demo, ternyata kan ngaku karena komunikasinya kurang bagus. Ya. Kalau zaman dulu para wali songo itu dia melakukan komunikasi dengan apa, Mbak? Wayang, Betul. melalui wayang orang tokoh-tokoh menyampaikan budaya atau menyampaikan pesan-pesan Tembang-tembang moral Jawa itu ya. Iya, melalui lagu. Tapi zaman sekarang kan kadang lagu-lagu tidak mencerminkan juga. Lagu seenak aja judul Iya, yang iya, membuat iya. anak-anak itu menjadi risih. Lagu anak-anak juga sudah mulai hilang dan lain sebagainya. Jadi di Kempot salah satu tokoh seniman luar biasa dan kita harap ke depan juga kami Leprit akan berikan penghargaan juga kepada setiap orang yang memiliki talenta, prestasi-prestasi inovatif, kreatif. Kami tunggu di Lembaga Prestasi Indonesia Dunia melalui www.rekorddatarleprit.org. Gitu, Mbak. Terima kasih banyak Bapak Paulus Pangka. Perbicaraan hari ini semoga juga menginspirasi teman-teman di luar sana yang mendengarkan agar terus termotivasi untuk melakukan banyak-banyak prestasi dan hal-hal baik gitu ya untuk kebaikan masyarakat bersama dan untuk mengangkat nama besar Indonesia. Terima kasih atas waktunya dan selamat bertugas kembali Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Salam hormat untuk keluarga besar Magelang TV Jawa Terima Postro. kasih banyak Bapak. Salam sehat selalu, salam prestasi, berani hidup, berani berprestasi. Berani hidup, berani berprestasi. Terima kasih Bapak. Menarik sekali pembicaraan kita hari ini sesuai dengan topik kita hari ini yaitu Sang Maestro, The Lord of Broken Heart, Didi Kempot. Memang beliau sudah tidak ada bersama kita, tetapi karyanya kita selalu mengenangnya. Seperti apa yang disampaikan Pak Paulus Pangka, kita hidup untuk berprestasi. Jawabannya ada di tangan Anda. Saya Putri Ramadhani. Sampai jumpa.